jujur nih, saya dulu nggak tertarik sama sekali. Oh, kenapa? Nggak tahu, saya nggak tertarik. Saya ngelihat sepatu bapak saya ini, anak-anak nih, anak komplek nih yang biasanya itu pakai sepatu PDL untuk ke sekolah. Sedangkan saya nggak tertarik sama sekali. Prestasi lagi apanya nih? Booming Lagi boomingnya prestasi nih, menggebu-gebu. Nah, sementara persiapan nih untuk jadi TNI kan, bimbel. Itu gimana manajemen waktu? Nah, jadi di kelas 2 itu saya lebih banyak ke manajemen latihan taekwondo masih. Masih fokus di taekwondo masih ya? di taekwondo. Cuman kan ada waktu kelas malam. Oke. Ya situlah saya manfaatkan. Jujur ya, saya kepengen ke Papua. Pengen ke Papua. Saya mau ngerasain investasi itu seperti apa. Jadi sertifikat atau apa itu berpengaruh apabila kita daftar. Iya. Nggak harus taekwondo, tapi ini kan lebih cenderung ke prestasi yang kita miliki. Apalagi bela diri Bela ya. diri. Emas udah berapa banyak? Wah, Ya banyak. alhamdulillah lah. Podcast santai seperti di tongkrongan. Speak your mind, never doubt. Katakan saja apa yang lo pikirkan. Jangan disembunyikan. Oke, welcome to podcast Kopsus. Komentar pedas sesuka saya. Asik. Oke, sahabat Kopsus, kita udah ada di episode 59. Iya, betul. Nah, kita udah di episode 59. Oke, di sini ada rekan saya, rekan dari yang dulu dari taekwondo. Oh, dari taekwondo nih. Ya, dari taekwondo sekarang bisa jadi TNI. Oh, dari taekwondo bisa jadi TNI. Ya, Mantap juga. dari taekwondo. Siapa bisa tuh? jadi Siapa TNI. tuh? Boleh kenal dulu siapa nih? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bagaskara. Oh, Saya berasal dari Taekwondo Paskas. Paskas. oh, Paskas. AU berarti. AU. AU. Orang Pekanbaru tuh pasti tahu. Paskas. Paskas. Dulu namanya Paskas. Sekarang Dan sekarang gerak cepat. jadi Kopasgat. Kopasgat ya. Dari Pasgat ke Pasgat lagi saya. Apa tuh? Oh. Satuan saya Kopasgat sekarang. Wow. Yang orang tahu dulu itu namanya Paskas. Ya, Iya, orang Paskas. Paska. Tahu. Kayaknya yang nama sekarang kayaknya yang tahu. Nah, ini ilmu aja nih Ya. buat rekan-rekan ya. Ya. Jadi dulu tuh memang namanya tuh Paskas, pasukan kas. Hmm. Nah, dan sekarang sudah berganti jadi Kopasgat, pasukan gerak cepat. Oke. Iya. Itu artinya sekarang. Ya, untuk sekarang seperti itu. Kalau nggak salah kita punya 2 lanut ya. Untuk di sini satu lanut. Satu Lanut. lanut satu sama 12 ya? Itu skadron. Oh, skadron ya. Berarti ada 2 skadron. Nah, 2 skadron. 2 skadron. Skadron 12 dan skadron 16. 16. Nanti Rafale di sini, Rafale. Oke. Ini sebelumnya pernah taekwondo ya. Ini rekan-rekan taekwondo nih, taekwondoin Keren. banget nih. Jadi dulu Ini lama-lama gue masuk taekwondo juga nih. ya Boleh. yang kita undang taekwondo semua nih. Nanti sahabat Kopsus yang mau ikut taekwondo boleh join. Oke. Boleh. Oke, ini perjalanan taekwondonya nih gimana nih, Bang Bagas nih? Pasca. Jadi saya ceritakan sedikit ya. Ya. Panjang juga nggak apa-apa. Gak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi dulu itu saya waktu kecil umur 6 atau 7 tahun. Ya. Itu saya kelas 2 SD. Itu pertama kali saya taekwondo, itu saya dipaksa sama orang tua. Oh. Karena Orang tua terpaksa. taekwondo juga. Dulu orang tua saya itu yang untuk ayah itu judo, Oke. untuk ibu itu silat. Oke. Keluarga bela diri. Keluarganya bela diri. Wajib bela diri. Bela. Terus? Jadi awalnya itu saya memang terpaksa, cuman pada saat itu orang tua sangat mensupport saya. Ya. Dari saya awal masuk sampai saya diikutkan pertandingan pertama kali. SD itu. SD. SD. Berarti memang baru ikut tandingnya pas awal. Nah, betul. Mbak, itu saya masih sabuk kuning kok. Sabuk kuning udah ikut Sabuk tanding. kuning udah ikut tanding. Iya. Dan alhamdulillah dapat emas. Dapat emas? Ya. Di situ saya Langsung ketemu Bagas. Langsung naik. Langsung naik ini enggak? Naik sabuk. Oh, double promotion. Ya.
Di taekwondo gitu, kalau misalnya berprestasi nih, Bang Samdan. Jadi tingkatan sabuknya tuh double naiknya, karena dia dapat juara 1, dapat medali emas. Double. Ya. Oke, Nah. terus Setelah saya menang itu, saya merasakan kayak, saya menang nih, dapat hadiah nih. Wah, Oh, di situ hype-nya ya. Apa? Hype-nya. hype-nya langsung Hype-nya ya. di situ ya. Iya. Adrenalin langsung, langsung "Wih, panas. Oke juga nih taekwondo kan. Oke. Ya, udah dari situ saya mulai tekun terus dari yang awalnya terpaksa nih. Jadi kebiasaan. Kalau saya nggak latihan, itu saya nangis. Kebalikannya seperti itu. Pertanyaan yang selalu aku tanyain. Kenapa milihnya taekwondo? Kembali ke awal. Oke. Saya yang terpaksa. Tapi orang tua ayahnya Abu Bagas tapi judo. Iya. Iya. betul. Ibu Kenapa silat. kenapa milih taekwondo? Kenapa? Mungkin untuk melengkapi mungkin ya. Oke. Iya. Jadi di rumah tuh sharing lah ya. Oh, Nah. silat tuh seperti ini loh. Nah, Taekwondo seperti ini, judo Oke, seperti oke, ini. oke. Biar gitu. ada variasi. Jangan bilang adik Abu Bagas beda lagi bela dirinya. Oh enggak, dia taekwondo juga. Taekwondo juga. Asik. Berarti udah cinta dengan taekwondo. Betul. Taekwondoin kali. Taekwondoin Taekwondo. sekali kalau orang bilang. Untuk prestasi yang paling berharga, prestasi yang paling jauh gitu. Paling jauh dari tingkat nasional itu saya prapon Oh, 2019. Prapon. Prapon. Untuk yang internasional itu masih di Malaysia. Di Win. Gawin. Ya, Oh, dapat medali. dapat Medali emas. medali emas. Wah. Medali emas. Itu zaman saya sipil ya, Eh, sebelum saya jadi. itu sebelum jadi apa? TNI. Ya, betul sekali. Oh. Jangan bilang masuk TNI-nya dari taekwondo. Jalur prestasi ini taekwondo. nih, ini. Ini pertanyaan nih. Ya kan? Saya kembali ke Pasgat itu dikarenakan taekwondo di Pulang Geni. Oh. Karena oke. pusatnya taekwondo itu ada di 462 di Pekanbaru. Ya, Hmm. ya, tahu. Oke, saya ditarik lagi. Asik. Oh. Nanti lama-lama podcast ini jadi ini disponsori oleh Pemprov. Iya. Taekwondo. Oke. Nanti Mana tahu kan? Iya, mana tahu kan? Boleh. Mana tahu kan? Jadi yang motivasi Bang Bagas nih jadi TNI dari mana? Dari taekwondo nggak? Karena masuk ke Dojang Pulang Geni, makanya mau ke jadi TNI. Jadi sebenarnya itu faktor lingkungan ya. Dari keluarga juga orang tua sudah TNI. Oh, orang tua TNI. Oke. Oh, Saya TNI. TNI aku sama nih. Tahu. Iya. Cuman beda korps. Beda kok. Jadi ya memang orang tua sih nomor satu sih. Ya. Ya biasanya kalau bapaknya TNI itu anaknya juga diusahain Tapi bisa. jujur nih, saya dulu nggak tertarik sama sekali. Kenapa? Kenapa? Nggak tahu, saya nggak tertarik. Ngelihat sepatu bapak saya ini, anak-anak nih, anak komplek nih, Iya. itu pakai sepatu PDL untuk ke sekolah. Oke. Sedangkan saya nggak tertarik sama sekali. Oh, Apaan sih saya bilang seperti Pakai itu. sepatu juga. udah bosan deh, udah Nah. bosan. Jujur, iya nggak tahu kenapa saya bisa jadi TNI. Oh, kalau boleh tahu gimana caranya bisa masuk TNI? Jadi awalnya itu saya kelas 2 SMA. 2 SMA itu saya diikutin bimbel. Ya. Ah, Pasti ada persiapan Ada lah persiapan. ya. Bimbel. Mungkin langsung Iya. main masuk aja. Di kelas 2 SMA. Tapi itu saya masih agak gimana ya, bukan dibilang tergila sih. Cuman masih ada taekwondonya, Nah, masih rutin. Oke, Nah. jadi ada ininya ya. Harus balance jadi lah. manajemen Oke. waktunya gimana tuh? Kan Nah. prestasi lagi apanya nih? Booming. Lagi boomingnya Menggebu-gebu ya. prestasi nih, menggebu-gebu. Nah, sementara persiapan nih tuh jadi TNI kan, bimbel. Itu gimana manajemen waktunya? Nah, jadi di kelas 2 itu saya lebih banyak ke manajemen latihan taekwondo masih. Oh, Ah, masih fokus di taekwondo ya? Masih di taekwondo. Cuman kan ada waktu kelas malam. Oke. Ah, Disitulah saya manfaatkan. Anak-anak yang seusia saya tuh malam tuh pada keluyuran, main. nongkrong, Saya nongkrong. Nongkrong ya kan. Anak SMA, Gila, anak SMA. kopi ya kan. Bucin lah, pacaran gitu. Eh, Kalau saya enggak, beda. bimbel. Orang tua saya seperti itu. Tapi latihan malam kan juga ada. Ada. Nah, itu gimana? Cuman saya minta izin. Jadi selang-seling gitu. Ya, biar Nah. bisa di dua-duanya ya. Biar balance. Biar balance. Iya. Jadi kayak Oke. Sebenarnya apalagi AU nih
kan aku SMP-nya dekat SMP 34. Nah, Jadi mereka yang buangan dari SMA 4 ya udah bodo amat kan teman juga, maksudnya mereka yang nggak masuk di SMA 4 tuh Ya. larinya ke 34 tuh kan. Tapi kayaknya 34 udah gila juga prestasinya kan. ya. Nah, itu kebanyakan teman-teman seangkatan itu memang dari dari ini Anak kolong. ya. Nah, Jadi dia orang-orang tuh kayak ya apa ya? Jadi kok dengar-dengar kok ada informasi-informasi mengenai ini nih temen nih. dapat kisi-kisi ya. Ya, dapat kisi-kisi juga itu mengenai, dan ya dapat pelajaran juga tuh kayak ya kenapa ada 2 skuadron di Riau gitu. Kita bisa tahu kan karena memang Nah, teman gitu juga Sharing gitu. ya, Sharing gitu. eh, terus tadi kan katanya nih orang tuanya Bang Bagas katanya TNI juga nih. Iya, betul. Pernah nggak dibilang sama orang nih yang nggak suka? Misal, ini karena orang tuanya nih. Masuk ini karena orang. Oh. Pernah Nah, nggak? Pas kalau pernah itu aku jaminnya bisanya enggak, soalnya teman-teman tuh banyak yang gitu tuh enggak masuk nggak dia. masuk ya? Enggak masuk dia. Nah, ini gimana nih? Gimana nih? Bisa terjawab di sini nih. Eh, di kehidupan kita nih pasti ada orang yang suka dan ada yang tidak suka. Nah, Ya. Apalagi Jadi- udah jadi nih. Jadi omongan yang orang yang kayak ini karena ada orang dalam, ada orang nah, tua atau iya. apa, itu saya nggak ambil pusing. Bodo amat. Karena niatnya bukan situ kan. Jadi bukan situ. Nah, ini pertanyaan lagi nih. Mungkin karena orang tua nggak sih ngambil yang AU? Kan ada 3 pilihan tuh. Nah, Jujur ya, awalnya itu saya tertarik ke angkatan darat. ke AD. Adik. Iya. Terus kenapa nih ke AU? Nah. Apa karena orang tua? Pertama faktanya itu orang tua itu menyuruh saya untuk tes AAU. Oh, AAU itu tahun 2019. AAU itu tamatan SMA. SMA ya? Tapi yang kalau jadi taruna. Oke. Alhamdulillah nih, saya sampai pusat. Cuman Hmm. yang diambil cuma 2. Wah, berat Cuman juga. 2 Cuman 2. dari Dari berapa? 3. Oh, dari 3. Dari Rio nih Oh, itu dari Riau loh. Dari Riau kirain. ke pusat kan. Iya, iya, iya. Hmm. Yang diambil Jadi- cuma 2. Yang wakilin Riau tuh cuma 2 gitu. Dapat Enggak, pulang saya. balik. Di situ saya frustasi. Oh, berarti seperti frustasi besok kuliah. Oh, Ya, ada jadi- kepikiran kuliah nggak? jadi ini bentrok nih sebenarnya nih. Ah. Saya nih pantoir daerah sama dengan penerimaan PBUD. PPDB apa sih? Ya, namanya itu? PPDB. Yang dari nilai, PDB. Oh, ah, kalau kami SNPTN. ya, SN. Oh, SNPTN. Ya, SNPTN, ya, betul. Dari nilai kan. Hmm. Saya itu masukin ke ITB jurusan aero Oh, dan itu keterima. oke. Makanya saya bimbang. Orang tua saya tanya, bagusnya ini Diambil nggak gitu? ambil Terima kan? kuliah atau yang jalur ini? Saya bilang. Ah, Kalau ayah saya bilang, ikutin Pasti. apa kata tim. oh. Berarti- Ayah malah bilang ikutin kata hati. Nggak ngotot harus jadi Nggak. TNI awalnya ya. Nggak. Walaupun orang tua TNI kan. Di keluarga saya tuh nggak ada yang maksa untuk jadi ini itu enggak. Dia kalau boleh tahu berapa beradik? Cuma berdua. Cuma 2. Dua-duanya TNI. Belum. Adik saya masih kecil. Oke. Masih SD. Mungkin karena orang tua dari Bang Bagas, mungkin karena sama-sama AU, mungkin persiapan Bang Bagas dari orang tua juga nggak sih? Ada kisi-kisi. Iya kan? Ada. Pasti dong. Pasti. Ah, Betul, pasti ada. Iya, ya, makanya dibilang sulit. Ya karena dari orang tua ini juga ada bekalnya juga ya kan. Iya. Nah, aku nanya nih, apa bedanya mereka yang tamat SMA masuk sama mereka yang udah lulus kuliah? Iya. Nah, jadi bedanya itu kalau yang SMA itu ya, lulusannya tuh misalnya kalau tingkatannya tuh AAU nih. Iya. Ya dia jadi taruna. Oke. Oh. Kuliah di sana. Kuliahnya di sana. Kalau dia udah kuliah, lulus nih. Ya. Namanya Pak PK. Oh. Bukan BPK ya. BPK Tesalonika. Oh. Enggak. Berarti itu pangkatnya udah beda ya? Pangkatnya sama. Sama. Oh, sama berarti. Letda. Oh. Cuman bedanya nanti kalau yang Pak PK itu nggak ada bintang kehormatan di sini. Oke. Seperti itu. Nah, kalau misalnya gini, yang SMA ini dia keterima nih. Nah, dia kan nggak dapat tuh penghormatan tadi tuh. Terus dia kuliah, dapat nggak penghormatannya? Yang SMA itu dapat. Dia SMA yang dapat. Oh. Kalau dia kuliah, dia
nggak dapat. Untuk lulus dari pendidikannya juga duluan PPK ketimbang yang taruna. Ketimbang taruna. Seperti itu. Oke. Ini di bagian di dalam TNI ini Bang Bagas sudah berapa lama? Terusnya Bang Bagas ini tahun berapa nih? 2021. 2021. Iya, itu udah. Berarti memang tesnya ini memang di AU, bagian AU. Iya. AU sendiri, AD sendiri. Berapa kali tes? Saya alhamdulillah itu cuma 2 kali. 2 kali. Oh, yang kedua rezeki ya. Yang kedua. Oke. Nah, ini berarti sekarang nih udah banyak dong tugas-tugas Nah, lah ya. peluangnya bagusan mana tuh? Tamatan SMA atau kuliah? Nah, ya. Kalau kuliah itu kan tergantung jurusan ya. Nah, Oke. presentasi jurusannya itu. Ini Oh, pantasan banyak yang ngambil hukum. Oh iya ya. Kalau juga. nggak hukum kesehatan. Kesehatan. Hmm. Nah, soalnya aku pernah kawanku bilang kesehatan. Iya. Nggak harus hukum katanya. Kesehatan juga bisa. Nah, bisa. Oh, seperti seperti itu. Berarti Berarti sekarang nih udah banyak lah dong tugas-tugas keluar-keluar. Di pertanyaan bodoh gitu. Mana sulit gitu? Masuk yang polisi atau tentara? Sulitnya kita bukan bahas ini, tapi mungkin kayak ada kisi-kisi kayak dalam ujiannya ini Ya, lebih ekstrim Lebih ekstrim mana gitu. materinya ya. Materinya lah. Kalau itu sih balik ke orangnya sih ya. Sebenarnya materinya itu kurang lebih sama. Oh, materinya hampir sama. Iya. Karena sama-sama ada ujian namanya akademik. Oke. Tes. Ya. Sama CBT. Oke. Itu balik ke orangnya lagi. Dia niat atau cuma sekedar ikut. Oh, Oke. Mana gue sekedar ikut lolos. Nah, biasanya coba-coba itu Itu yang dipertanyakan. itu dulu. Enggak sih, itu emang udah rezeki. Rezeki ya, balik ke rezeki. Rezeki, lagi. rezeki. Ya. Rezeki. Kata orang itu udah ada tanda lahir dari sini. Capek. Gitu. Jadi sekarang nih untuk tugas, kalau misalnya bertugas nih, itu paling jauh terbangnya kemana? Kalau sekarang saya sih masih di Jakarta ya kemarin. Oh, di Nah, Jakarta. ini besoknya saya mau ke Natuna. Oh, Kena Natuna. Natuna. Oh, kapan tuh? Nah ini belum tahu nih, masih nunggu pesawat. Oh, jadi bilang nunggu Rafale. Waduh. Doain aja nih. Iya. Nggak ada pesawat. Nggak ada pesawat. Oh iya, di AU nih pasti ada dong terjun-terjun. Oh, Terjun Terjun payung. payung. Nah, ini paling suka nih orang pertanyaannya nih. Oke. Sahabat Kops mau tahu nih. Iya. Itu udah berapa kali terjun nih, Bang Bagas? jadi untuk kami kan yang Kopasgat ini. Ya. Sebelum menempuh komando itu ada namanya sekolah kursus para dasar. Hmm. Nah, di situ kita terjun itu loncat sehari itu bisa 2 kali. Sehari 2 kali. Iya. Jadi hitungin aja tuh selama sebulan. Oh, ada sekitar berapa kali tuh? 60 kali. Iya. 2 kali 30 tah 31 tuh Oh, dalam sebulan. dalam sebulan. Itu wajib dalam sebulan tuh full terjun. Iya. Nah, untuk pernah nggak deg-degan? Wah, itu pasti manusiawi. Adrenalin naik. Apalah siapa yang enggak deg-degan? Aku udah ngebayangin tuh loncat tinggi kayak gitu. Jadi Iya. gimana caranya biar nggak deg-degan? Nervous gitu ya. Iya, nggak nervous. Ngatasin nervous. Jadi kita tuh ada cara tersendiri. Jadi kita sebelum melaksanakan pengecekan, itu kita kan berdiri semua nih, Ah. yel-yel. Oh, Oh, cek iya. sound Iya. ya. Cek sound. Biar adrenalin ini membara ya. biar Oh. ya nggak ngefek lah tuh. Nah, gitu. Akhirnya terjun juga. Awal terjun Ada tuh- nggak yang awal-awal nih nggak jadi terjun? Pernah nggak terjadi? Entah di bagian Nggak ada. rombongannya Bang Bagas, Nggak ada. mau nggak mau memang terjun semua. Mau nggak mau wajib terjun. Dia maupun sampai duduk nih Ah, ah. tetap dilempar. Oh, ada yang lempar. ya? Ada sampai. Dia takut kan Mas? Iya betul. Bayangin aja nih, pintu nih. Ya. Ini udah awan nih, udah. Itu Nyawa. ketinggian? Wah, ketinggian berapa? Iya. 8.000 atau berapa tuh? Ma- Pertama memang langsung 8.000, pasti dong. Enggak, ada 3.000. Nah itu gimana tuh? Tahap level, kan level lah nih Mm. ketinggiannya tuh. Itu gimana tuh pembagiannya? Jadi ada yang namanya tuh terjun pintu kanan, pintu kiri, Hmm. ada yang dua-dua, ada yang terjun beda-beda malam, beda. Ada yang pakai perlengkapan kayak Nah, senjata. Kalau dari level yang
Yang easy-nya dari mana dulu? Sampai yang tersulit nih kita bahas Nah, nih. jadi awalnya itu kita tuh dilatih di apa? Di ground lah, di darat. Di darat. Oke. Nah, itu ada namanya simulasi kayak pesawat-pesawatan. Nah, kayak main ini apa namanya? Para layang. Bukan para layang, apa sih namanya? Aduh, yang kayak ini Oh, iya tahu. Yang lancip nih. ya. Oh, berarti itu dulu pertama. Itu dulu. Seperti itu. Terus? Kan di Kira-kira Ya. untuk ngambil pilot tuh ada pilihannya lagi atau gimana? Nah. Pilot. Iya, iya. Oh, Yang pilot jet tempur. ini ke pilot nih bahasnya. Oh, ke pilot. Itu dia setelah lulus dari AAU ya, udah 4 tahun Ya. pendidikan. Ah, itu nanti akan ada pembagian korps Oke. atau jurusan. Oh. Itu di situ dia diseleksi lagi. Akademisnya, IQ-nya, segala macam. Dia bisa ke pilot, bisa ke pasukan. Oke. Oh, berarti dia memang ada tesnya untuk Ada. menentuin Ada. gini-gini. Oh, ada jalurnya gitu ya. Melaksanakan tes lagi. Aku ngiranya nih AU nih ya udah bawa pesawat. Semua. Iya, Kalau dulu nggak saya terjun itu aja. sama. Itu aku ngiranya gitu. Dulu saya waktu SD tuh kalau ada pesawat lewat itu pasti dibilang, bapakmu tuh bawa pesawat. Gitu. Tapi Kopasgat kita tuh canggih loh. Maksudnya bisa mengoperasikan bendara kan salah satu Iya, betul. unggulannya. Iya. Itu emang Jadi, pengendali pangkalan. nah balik nih, Bang Bagas nih pernah nggak yang paling sulit? Atau semuanya udah pernah dicoba? Udah semuanya terjun. dilalui. Jadi yang paling sulit yang mana? Terjun malam. Terjun nih. Yang tadi ya, masih balik yang tadi nih, kita bahas yang tadi. Kan tadi awalnya masih yang pakai ini nih, yang kayak main pesawat-pesawatan. Iya. Nah, terus levelnya nih yang kedua nih, misalnya nih. Terjun menggunakan perlengkapan, Oh. menggunakan senjata. Oh, itu. Karena gini, misalnya kita salah napak nih. Oh, iya. Salah napak Takutnya itu senjata tuh di samping kita di sebelah kiri. Entah nanti takutnya kepentok di sini, tadi dada. Oh. Nah, seperti itu. Jadi emang harus teliti. Itu kan awalnya pertama kan dia cuman pakai ransel. Ya. Untuk di ketinggian berapa kita buka parasut? Iya, jadi iya. gini. Parasut itu dia ada yang namanya terjun statik dan ada yang namanya free fall. Kalau terjun statik itu memang yang langsung dilempar langsung dibuka. Yang ada tali-tali tergantung. Ya. Nah, itu pas kita loncat keluar, itu kan ketarik tuh yang kuningnya. Oh, iya. Nah, itu langsung buka. Itu langsung kan. Kalau free fall itu dia ada yang dari ketinggian diloncatin. Nggak ada pakai tali-talian. Ya. Yang bebas gaya-gaya gitu gitu ya. ya. Nah, Yang freestyle, main freestyle. PUBG. Iya. Dia tuh ada kayak alat Oh, untuk menentukan ini kapan harus dibuka. Oh, kapan enggak. oke. Misalnya nggak sadar nih. ada tolak ukurnya. Nah, misalnya nggak sadar nih, Iya. tapi emang udah harus kebuka, dia akan pecah sendiri. Tas. Oh, dia akan terbuka sendiri. Otomatis. Otomatis. Oh. Salah pingsan nih ya. Nah, nggak sadarkan diri. Nanti akan. Oh iya, dia takut ketinggian. Kena ditolak tadi kan. Tapi saya yakin sih orang yang punya kualifikasi seperti itu. Iya. Berarti untuk semuanya nih, untuk pemula yang terjun nggak pakai pemandu, memang sendiri terjun. Oh enggak, pasti pakai. Kan, pasti ada kan. Berarti ada yang mandu dulu ya kan. Berdua dulu. Berdua kan. Ini bahas free fall nih ya. Oh, itu beda lagi ya. Lagi. Free fall apa tuh? Sekolahnya itu beda lagi. Terjun bebas kayak main para layang. Oh, para layang. Dia lari itu langsung kebuka ada. Ada yang manduin berarti. Iya. Ini dia memang Itu pernah nonton ini enggak iklan Rokok yang mama Oh, ya. iya. Nggak tahu ya terjun. Kalau para layang itu juga masuk Free fall apa? Free fall. olahraga loh itu. olahraga tapi Umum bukan kan? free fall. Itu beda. Beda lagi. Para layang tuh masuknya kayak para motor, Oke. para mesin itu. Yang malam tadi udah pernah nggak, Bang Bagas? Udah. Terjun Pasti malam. semua pasti. Nah, pasti. tadi ini belum terjawab nih, yang tersulit Iya, yang mana? Yang tersulit ya, Ya. itu yang Terjun menggunakan malam. Oh, yang bunga perlengkapan. kalau untuk terjun malam saya jujur itu Kan nampaknya nih nggak nampak nih. Iya, Gimana betul. cara kita tahu Nentuin nampaknya di titik sini? kan, Ya. nentuin titik gitu. Center nggak mungkin ada center. Ah, iya, Jadi kita tuh Apa center. koordinat melalui apa? jadi kita tuh ada yang mandu seperti kayak dessert lah namanya. Oh. Ada yang kayak dibikin lampu kayak seperti X. Oh, di di situ, sana lah di mendarat. situ harus kita mendarat. Berarti kita udah bisa ngontrolnya itu. mengendalikan. Itu kalau itu berat kan Berat sih. Makanya itu belokinnya. harus pakai tenaga. Seperti itu. Bang Bagas sendiri pernah nggak salah napak? Jauh nih dari tempat lokasi. Itu sih faktor angin ya. Tapi alhamdulillah saya oke. nggak pernah.
nggak pernah keluar dari ground, Oh, dari desert. oh itu ground namanya ya, Iya. tempat kita mendarat ya. Desert ya. Oh. Nah, pernah nggak sih rekan-rekan Bang Bagas atau Bang Bagas sendiri cedera Oh. akibat mendarat gitu? Itu Pernah nggak? itu pasti ada ya suatu insiden itu. Insiden pasti ada. Setiap Kecelakaan kegiatan kita nggak tahu itu. di mana. ya, kita nggak ada yang betul. tahu ya. Ya. Nasib kita nggak ada yang tahu. Hari sial juga nggak ada yang tahu ya. Iya, betul. Jadi itu tuh pasti ada. Nah. Yang hilir lah atau kayak yang mendaratnya di luar ground kayak misalnya danau atau Iya. nyangkut di pohon. Iya. Itu pasti Oh, nyangkut ada. di pohon ada. 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 Ada Lucu juga juga. tekniknya kalau misalnya di pohon harus bagaimana. Oh, Seperti itu. jadi kan ada yang jasa-jasa kalau film-film tuh kok Nggak ada itu. nggak ada ya. Nggak ada itu. Jadi sebelumnya udah ada antisipasi ya. Ada. Tapi udah. pernah simulasi perang, iya. latihan perang, eh, Ada. mungkin dengan negara luar apa? Oh, latihan antar ini Ya, antar negara. eh, Pernah itu. Dengan orang Amerika US Army. Oh, US Army. Di itu sini. Garuda sih. Mereka ke sini. Garuda sih. Oh, mereka yang ke sini. Ya mereka bisa. Oh, berarti banyak personil yang dibawa ke sini. Banyak sih, dibilang banyak enggak juga sih. Jadi ya memang yang orang-orang yang diperuntukkan untuk latihan di Oke. sini. Latihan bareng ya. Yang pernah aku nonton nih, kayak latihan fisiknya diperlombakan nih, larinya, berenangnya ada pasti di sini. Ada itu Seru untuk, nggak tuh? untuk apa ya namanya? Gengsi-gengsian Gengsi-gengsian. lah. Iya, iya. Yang nonton, Karena dia itunya serunya. Iya, memang. Walaupun sambil ketawa-ketawa tapi gengsi, Bos. Ya, gitu. Berarti memang kayak patah gitu pernah nggak? Patah kaki atau kayak MD gitu? Pernah? Itu pasti. Pasti ya. Kalau berarti ikut Garuda Sil kemarin. Yang dari luar tuh jago-jago atau nih lah kita ngukur kemampuannya aja Ya. lah. Atau mereka cuman nurunin yang Mereka yang ngepur gitu. Bagaimana? di akademinya. Jadi gimana ya saya bilangnya juga ya. Sebenarnya sih hampir sama sih. Hmm. Sama, malah mereka lucu-lucu jadi ya. Oh, Oke. Tapi badan mereka memang susah, tinggi Oh. besar. postur beda. Posturnya beda. Kalau aku Garuda Sil ada ngikutin kayak simulasi di hutan gitu kan. Ya. Kalau kita kan kayak kita nerangin makan-makan kodok. Iya kayak oh, ini loh cara bertahan hidupnya gitu. Survival namanya. Survival ya, ya petualangan. Oh, seperti itu. Nih sulit gak? Maksudnya tuh kalau menurut apa nih kita masuk TNI AU tuh sebenarnya sulit atau enggak? Sebenarnya enggak sih. Itu kembali lagi saya bilang. Dia tuh niat apa enggak? Karena Oke. kita harus ada persiapan namanya. Enggak ada yang ujuk-ujuk Ujuk-ujuk masuk gitu enggak ada. Persiapan pasti udah jauh Persiapan jauh. tahun-tahun. Ada malah yang persiapan 2 tahun Ada. sebelum tes, ya kan? Ada yang baru masuk SMA udah dipersiapkan. Itu saya senang juga sih kan begitu. Emang niat. Ada jogging-jogging terus pagi-pagi jogging. Ya. Oh, ini casis nih gitu kan, jalan kan. Ini Rambut, outfitnya dah tuh bayang tuh. Oh, untuk kalau tugas nih, Bang Bagas, tugas apa yang paling sulit? Tugas di Menurut Bang kedinasan. Bagas, Hmm. apa yang paling sulit? Sulit sih semuanya insya Allah enggak ya. Semuanya enggak. Karena kan sebelum kita dimasukkan ke satuan, itu kan kita sudah dibekalkan ilmu. Ya, Nah, cuman paling ada nggak gitu yang kayak level, oh ini levelnya agak apa nih, nguras tenaga nih, ada nggak gitu? Iya, Yang lebih ekstrim lah. ekstrim lah nih gitu. ada. Apa? Saya satu event namanya Tontangkas. Apa tuh? Tontangkas itu kayak event perlombaan antar satuan di Kopasgat. Oh, Nah, jadi itu pertama kali lah. Saya first time lah ya. Hmm. Saya baru di situ, tiba-tiba saya ditunjuk untuk mengikuti lomba tersebut. Ya, kami itu ada 10 atau 15 orang. Jadi itu dibagi-bagi. Hari pertama itu renang militer. berenang. Renang. Itu dilombakan. Renang Oh. pakai baju pedel, celana Oh. pedel, seragam ya. Iya. Terus hari berikutnya itu ada namanya nembak Hmm. tempur. Itu bener-bener maksudnya nembak bener-bener Nembak apa nih? pakai peluru kan? Iya, betul. Pakai peluru tajam. Jadi kita nih Oh. lari nih dari jarak 400 meter. Tek 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 tek. Nanti ada di titik di mana, nah di situ langsung kita open fire atau buka tembakan. Oke. Oh.
sasarannya ya lisan. Ya, Karena kan perlombaan. perlombaan. Ya. Oh, seperti itu. Ada nih satu pertanyaan. Apa tuh? Ini juga sih maksudnya tuh pertanyaan pasti orang awam juga suka nanya tapi dia berat aja nanya. Itu kayak sebenarnya mereka di sini itu tuh kayak jenuh gak sih? Maksudnya tuh kayak rindu perang, kayak ingin perang gitu. Jujur ya gitu aja gitu. Gimana bisa? Jujur ya, saya kepengen ke Papua. Pengen ke Papua. Pengen ngerasain nembak asli itu sebenarnya. Oh. Karena kan pasti beda ya. Iya. Karena kan ini bukan di dunia game. Karena kalau di dunia game itu kita mati ya udah bisa revive. Iya, iya. Oke. Jadi kayak kalau di dunia asli kita itu lu mati apa gua mati? Iya. Mau ngerasain nih gimana real life-nya kalau Adrenalinnya tuh pasti beda. Kalau PUBG kan mungkin tembak tak 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 berkali-kali baru mati gitu. Aku pernah juga dengar nih katanya pas perang tuh lah tahu sifat aslinya dia. Betul. Iya kan? Benar nggak tuh? Setuju nggak? Pada saat di Kalau penugasan itu baru keluar sifat aslinya gimana rekan Seru dah. kita. Karena ada yang memang kerjasama banget nih, ada yang memang ego, pasti ada yang ego pasti ada, sebanyak pasti ada ya kan. Aku yakin teman SMP ku lihat. Nonton. Nonton. Yang merasa aja ya. Oke, jadi kita break bentar habis itu kita sesi 2. Oke. Oke ya. Sudah. Oke, kita kembali lagi nih. Yeps. Kita balik ke taekwondo tadi. Nah, jadi gimana sih story taekwondonya Bang Bagas nih? Iya, story-nya itu ya. Saya berawal itu dari umur 6 atau Ya. dari kelas 2 SD. Itu pertama kali saya itu tanding di kejuaraan basket 3 2008. Oke. Dapat medali emas. Ya. Ini sering emas-emas juga. Alhamdulillah. Kemudian itu saya sering mengikuti pertandingan itu. Tahun berapa tuh sering ke Bukit Tinggi juga, ke Oh. Dumai. Ikut keluar kota juga ya. Oh, berarti ayahnya tetap ditugaskan di sini. Ayah tetap di sini di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru ya. Bukan lanut lain, bukan ya? Enggak, Belum. masih di Lanut RSM lah. Oke. Beliau itu selalu nemenin saya, maupun saya dimanapun pertandingan itu beliau pasti ada. Ada terus. Memang support orang tua memang luar biasa. Entah, Aku ya. jujur seperti itu. Kayak tanding nih, orang tua nggak nonton tuh rasanya beda. Betul. Tapi kalau orang tua nonton, apalagi satu keluarga, ada nenek, ada kakek, Dapat boostingan energi lah ya. ya. itu Apalagi charge teman-teman kita nonton supporter, sudah lah. itu pernah saya ngerasain. Pernah ya? Merinding pasti juga ada kan. Oh, Nengok tribun tuh keluarga kita, teman dekat kita semua nonton. apalagi satu sekolah. Wah, anjay. Kamu pernah ngerasa kayak boostingan nih energi udah habis sebenarnya, tapi lihat sesuatu kayak mungkin keluarga apa langsung kayak tiba-tiba aja kuat lagi Iya, gitu untuk pernah nggak gitu? Lagi down nih, lagi capek, stamina habis, ngeliat nih ngelirik sedikit, langsung semangat lagi. Oh. Jadi pernah saya di Jogja, Gubernur AAU nama event. Ya. Jadi itu saya pertama kali main di senior lah. Jadi di ronde kedua itu saya ketinggalan poin. Oke. Di situ saya down. Tapi entah kenapa di situ ada mbah saya, kakek saya, tiba-tiba datang. Ternyata itu ayah saya menjemput dari Jawa, Pak. Anjir. Dari Jawa. Dari Jawa. Itu nonton cucunya nih. Nah, di Jawa Tengah itu. Main ke Jogja itu berapa jam? Tapi yang jangan disamakan dengan Sumatera dah. Gitu. Jadi gak tahu tiba-tiba saya, tumben banget nih kakek saya nonton nih. Wah, saya langsung. Oh, itu pas udah di lapangan ya, Udah di ngelirik. Nampak ya. Ada yang teriak soalnya. Oke. Seperti ini. Sebenarnya itu boostingan juga tuh dari banyak yang teriak, tapi pas dengar ini teriak tuh kita tahu. Kita tahu ini suaranya siapa gitu. Terus. Ya udah, alhamdulillah saya di ronde kedua itu nggak tahu kenapa ya, dari yang lemas kayak pasrah. Jadi tiba-tiba kesusul poinnya. Oh. Sekarang masih taekwondo. Alhamdulillah saya masih, cuman sudah kurang aktif lah karena kan ada tugas dan tanggung jawab yang lain.
Oke. Gitu. Paham. Masih pengen jadi atlet nggak? Nah, ini lo atlet nih, atlet legenda juga ini. Jujur, Udah banyak generasinya, udah banyak sekarang. Jadi mau jadi atlet lagi nggak? jujur saya tuh kangen sih, pengen turun lagi. Karena terakhir saya turun itu tahun 2003 lah, di Jambi. Oh iya tahu. Jadi kan saya lama nggak latihan karena pendidikan kan, terus tiba-tiba ditarik nih ke Pasgat. Nah, disuruh ikut tanding lagi, alhamdulillah masih dapat medali. Di Kopas kan ada kayak mungkin harus ke sini gitu, ke yang lain, ke silat, atau boleh nih dia udah taekwondo ya udah dia dalamin aja. Nah, jadi di Kopasgat ini bebas mau Oke. kamu itu karate atau silat itu ada tempatnya tersendiri. Ya. Kalau untuk taekwondo, misalnya yang udah atlet taekwondo nih, pasti dia akan ditarik lagi ke kesatuan sini. Karena pusatnya Kopasgat taekwondo itu di Panabuan. Wah, Ya. mantap juga pekan baru niru. Emang udah ada taekwondonya di sana. Kadron aja 2. Jadi kalau misalnya latihan nih, latihan di TNI nih, pasti ada dong bela diri. Nah, itu pakai. Kalau di sekarang ini namanya bela diri taktis. Oh, gabungan. Gabungan ya. Berarti ada teknik bantingan, Ada. tendangan, tinjuan semua ya. Berarti nggak mengunsurkan bela diri ini, enggak ya? Nggak ada. Oh, digabungin semua. Kalau kompetisi kepake dis lah. Itu makanya. Pernah nggak kepake? Mungkin ikut kompetisi terus kita kepake bela diri lain gitu. Alhamdulillah kalau saya sendiri ya, Ya. nggak pernah. Tapi kalau rekan saya tuh pernah, karena dia tuh kan dulunya silat. Oh ya, apalagi silat kan. Nah, silat kan beda tuh seninya. Dari Ya. stand-nya aja udah Ah. beda, buka tangan gini kan. Iya, bergaya-gaya kan. Set. Iya. Ada juga dia kuncian atau gunting. Guntingan. Gitu. Nah, Ya. Jadi di situ ketika pelanggaran. Oh. Dia pindah kemana nih? Ke taekwondo. Ke taekwondo. Iya. Oh, jadi sempat ikut tanding dah. Sempat. Oke kan, ya tahu sendirilah kalau abang-abang kita Yang- alhamdulillah tuh. Yang nonton pasti beda ini teknik mana. Supporter tuh semua di tribun tuh nengok. Apa nih ada guntingan gitu kan. Kami taekwondo emang kaki, tangan. Iya. Kadang tuh ada yang kelewatan nih ke muka jadi ya. Iya, kalau taekwondo nggak boleh tunjuk muka. Itu yang baru-baru kan nggak tahu. Iya. Terus perjalanan story-nya nih. Jadi sampai ini ya setelah 2008 itu ya. Enggak, yang Jambi tadi. Oh Jambi, oh 23. itu terakhir saya turun di Jambi. Oh, itu terakhir tanding itu. Sebelumnya itu saya sipil sih yang sering turun. Mungkin Farhan juga tahu saya dulu gimana. Iya. Nah, Ngaruhnya taekwondo ke ini TNI ini apa nih? Kan ini karena taekwondo nih bisa masuk TNI kan. betul. Nah, apa mungkin sertifikat atau apa gitu? Karena semangatnya Atau tanding gitu atau sama karena anak jenderal udah gitu. terbiasa sama mental masuk ke TNI atau gimana? Karena apanya nih dari taekwondo? Jadi taekwondo ini bisa dibilang sih pengaruh besar sih ya bagi saya. Karena dari kecil itu saya sudah di lingkungan Pasgat Oke. latihannya. Ya, jadi sudah terbiasa. Jadi sertifikat atau apa itu berpengaruh apabila kita daftar. Oh iya iya. Nggak harus taekwondo, tapi ini kan lebih cenderung ke prestasi yang Prestasi. kita miliki. Apalagi bela diri Bela ya. diri. Mas udah berapa banyak? Ya banyak. Alhamdulillah lah. Jadi kalau rekan-rekan mau daftar itu tinggal lampirkan aja sertifikat asli sama fotokopi. Oke. Nah, seperti itu. Itu sangat berpengaruh. Ya teman aku juga ada dia, tapi silat dia ini ikut kepolisian waktu itu. Salah satu yang nggak niat juga, cuman nemenin, kan temennya minta temenin tuh, tapi dia nemenin gitu, ikut-ikut aja gitu. Karena ada sertifikat silat, dia disuruh silat di lapangan. Oh, Lapangan ini, di lapangan SPN itu, yang itu dia peragain silatnya di sana. Ya. Akhirnya dilihat tuh sama komandan ininya gitu kan. Ini siapa katanya? Oh, ya kayak ditandain loh. Akhirnya lulus sekarang. Lulus. Oh, iya, memang. Kalau polisi itu emang ada jalur namanya jalur Pinprov kalau nggak salah. Kalau yang Rek Pro itu gimana tuh? Ah ya Rekpro. Rek Pro kan? Rek Pro. Nah, makanya ini Rek Pro nggak salah. Iya iya iya.
banyak nih rekan kita yang taekwondo tuh. Iya, iya, iya. Banyak. Ya, rata-rata Rek Bro ya. Yang berminat silakan. Bukan saya promosiin. Apa nih motivasi buat penonton Kopsus nih? Nah, jadi motivasi untuk rekan-rekan semua ya. Jika kita gagal, jangan kita menyerah. Menyerah itu boleh. Cuman jangan sampai frustasi karena kita nggak tahu ke depannya itu gimana. Nasib kita, rezeki kita sudah ada yang ngatur. Oh. Seperti itu. Nah, sisi game. Nih. Ya, kita ada sisi game. Ini Jadi kan dia ada pilihan kartu. kita temanya Ini kartu. segmennya adalah segmen kopi. Komentar Jadi pilihan. komentar pilihan. Kan dipilih antara ini kita pasti kan memilih kan misalnya kayak Tapi- teman-teman kita. Ya, favorit tapi kita. pilihnya ini bukan aku mau yang Queen aja, bukan. Ya. Dia harus dijawab semua kartu, tapi Semua pilih kartunya, terserah tapi yang mana pilih. orangnya, siapanya gitu. Yang dipilih adalah ya seleksinya dari pertanyaan itu kan. Siapa Ya. yang kira-kira cocok? Teman Ini kita- yang masuk. Ini ada Jack, ada Queen, Ada Queen, King, ada dan King, As. ada as. Nah, kira-kira mau kasih yang mana dulu? Yang mana dulu? Untuk Jack itu bagaimana? Jack. Jack dulu Kalau deh. Jack itu tuh dia rival, tapi udah jadi teman, udah kita tuh udah sama. Dulu nganggap begini Bang Bagas, oh ini bagus ya dia ini. Oh ya, Rupanya bertemu nih atau satu misalnya satu udah satu level. satu udah ditentang atau di satu pertandingan udah ketemu satu bagan Nah, gitu. contohnya ya kayak Stoner dengan Rossi. Nah, Stoner kayak enggak sih? Siapa? Rossi dengan Marquez. 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 Nah, Kalau misalnya satu tip pokoknya Boleh. nggak harus taekwondo, nggak harus apa, pokoknya terserah. ada. Siapa? Jadi dulu tuh saya kan dulu tuh Kyorugi nih, Ya, beralih ke Pomse. Kyurugi itu sedikit penjelasan ya. Kyurugi itu yang sparring, Pomse yang seni. Oke. Oke, terus Jadi pada saat peralihan itu saya mengidolakan yang namanya atlet Riau itu, Aulia Ramadan. Oh, Tahu kan? tahu. sekarang udah best friend. Alhamdulillah itu satu tim sama saya. Wah, Jadi satu tim. Tim Kempar itu. Kampar ya. Jack. Semoga nonton nanti ya. Ya, Yeah. udah mau Lanjut. nikah sih dia. Ya. Habis tuh. Oke, lanjut. Kita ada di ini Nah, nih Queen. Queen nih. Apa tuh? Queennya di bawah. Queen nih. ini adalah orang yang menjadi lawan jenis nih. Oke. Hati-hati, Boleh Bang. pasangan, boleh nih. Hati-hati lah. Siapakah Queennya? Penyemangat ya? Iya, Pasti si ibu sih. ibu. Main aman nih. Main aman. Gak jujur memang mama itu pasti selalu di pikiran saya. Misalnya saya ngedown atau apa. Ya. Oh, Pendidikan kan pasti ada yang namanya Pasti. down. Oh, Pasti. Saya langsung ingat ibu saya. jadi ibu sebagai boostingan ini ya. Penyemangat. Queennya ada 2 nggak? Boleh nih Queen ada 2. Em, itu sih ibu sih. Ya, Oh. itu. Ibu yang paling Ibu. pengaruh besar sih ibu. Itu pengaruhnya gede banget. Gak bisa dibagi Nggak dua. bisa, nggak bisa. Oke, kita Lanjut. lanjut ya. Yang King. King ini teman Oh teman. yang kita kasih gelar ke yang bisa dibilang ya yang selalu mensupport, Yang yang selalu sama ada, membahas gitu, selalu gimana. setia. Mungkin teman dari kecil sampai sekarang mungkin dia ya nggak menghilang lah. Selalu ngerangkul, nge-backup kalau misalnya ada masalah. Kalau itu sih saya punya 2 ya. Boleh. Ya, Itu, boleh sebut nama? itu dari SMA sih, bukan dari kecil. Ya, nggak Iya, apa-apa, iya. nggak masalah. Yang Nggak pertama tuh masalah. namanya tuh Agripin. Agi panggilannya. Weh, Panggilan Agi. Agi. Jadi dia itu sekarang tuh dia udah kerja sih di BRI Sudirman. Cuman ya, dia tuh selalu gimana ya? Misalnya saya ada masalah, dia selalu ada ya ngasih pendapat atau apa. Terus pada saat saya juga gagal tes kemarin itu dia juga Oh, support ya. Terus yang kedua itu namanya Dinda, Weh, Dinda. cewek. Cewek nih. Jadi kami kan punya geng nih, Ya. Oh, geng nih. 3. Jadi kalau Dinda ini sampai sekarang ya memang masih support saya. Walaupun Oh. dia udah mau menikah nih ya. Ya, itu dari SMA juga. Dari SMA. Oh, jadi ibaratkan geng auto SMA. Nah, geng waktu Oh. SMA yang masih bertahan. Sama Sama Agi tadi. Agi tadi. Sama kita.
Iya. Wah, enak juga dijadikan film ya. Boleh sih. Langsung film lah ya. Kita next. Lanjut. Kita Terakhir aslinya adalah idola. Ya. Idola di sini bebas mau idola Apapun. dari taekwondo atau memang Apapun. idola di bidang lain juga enggak masalah. Yang penting dia Yang jadi idola tolak ukur gitu. Oh, nih. Idola ya. Idola saya apa ya? Ini mungkin di dunia game. Ya, enggak masalah. Saya juga kan di dunia game juga aktif. di PUBG. Bukan. Valorant. Valo itu saya baru main. Point Blank. Oh, atlet point blank. Iya, dari zaman SD sih mungkin. Masih main. Zaman-zaman buat password kayak gini. Hai, keyboard miring. Zaman-zaman jengkok berapa? Petik-petik. Jadi Oh. saya kemarin di Jakarta itu ada yang nama eventnya itu PBCA. BBCA. Point Blank se-Asia lah. Yang aku tahu PBNC. Kalau PBNC itu apa? PBC itu nasional. Yang nasionalnya kan. Makanya aku bingung. Oh, BBCA. Terus? Itu jadi saya kebetulan kemarin di Jakarta. Hmm. Saya nonton tuh. Anjay. Saya nonton. Ya. Nonton deh. Saya kan kebetulan juga streaming ya. Jadi udah banyak lah yang kenal rekan-rekan streaming Ya. sama player juga. Hmm. Jadi di situ kumpul. Nah, di situ ada nih panutan saya nih. Namanya Pak Jongs. Pak Jong. Pak Jongs. Caster dia. Caster. Caster. Kita kemarin juga ada niatan mau ngundang caster Ngundang juga. Orang Pekanbaru juga kebetulan. Oh, iya. Itu orang Pekanbaru. Game ML ya? Apa sih? ML. ML. Oh, di Pak Jongs tuh ya. Pak siapa tadi? Pak Jong. Pak Jongs. Pak Jongs. Oke. Ndang. Tapi jauh Bali dia. Berarti live view. Apa? Bisa kita. Zoom dari Zoom. Zoom dari Zoom. Bisa. Discord. Kita podcastnya nggak secara langsung. Boleh. Nanti saya DM. Nah, Kemarin dari Malaysia kan? iya. Oke. Lanjut. Berarti Pak Jong. Pak Jong. Asnya. Pasnya Pak Jong. Oke. Terjawab. Sudah terjawab, kita kasih. Jadi setiap kuis kita tuh ada hadiahnya. Jadi dapat kartu dia. Dari apa tuh? Ini dia kartunya. Kartu Uno nggak? Nanti ada Satu ditandatangani. Ya, satu di dalam. Itu spidol gitu tuh. Satu bawa pulang deh. Satu lagi kita tempel. Oh iya. Oke. Biar ada teman Aron. Ya, biar ada teman. Aaron ini sekedar informasi ya. Murid saya sih Aaron. Iya. Iya. Murid saya. Berarti junior Bang Bagas ya. Iya. Di sini ya. Bebas. Bebas aja di mana. Mau di sini, tengah sini boleh. Jangan. Waduh. Oke. Nah, dari orang Prikna ada yang mau ditanya Kak? Oh. Gini. Udah terjawab sih semua Udah tadi. semua jawab ya. Ya. Terakhir ya. Oke, ini deh podcast kita. Oh, ini Abang pegang. Nah, dan kalau begitu kita see you di episode selanjutnya, yaitu angka 60. Siapakah Iya. yang menjadi tamu? Apakah Pak Pulung? Nah, ditunggu aja. Tunggu aja deh, tunggu aja. Dia belum di Pekanbaru. Nanti kalau dia udah di Pekanbaru baru kita bocorkan siapa transfer rahasianya. Itu saya dengar itu M Oh, itu dia pas acara nanti. Tapi belum lah sekarang. Masih berat teman. Mungkin bisa. Iya. Oke, berarti ini podcast terakhir kita. Kita jumpa di episode selanjutnya. Next time. bye bye. Yang kau pikirkan, jangan disembunyikan. Speak your mind, jangan disembunyikan. Jangan pernah ragu, disinilah tempatnya. Katakan saja semua, podcast untuk semua. Podcast anti mainstream, Otoskopsus namanya.